Halo kawan-kawan, dengan Revi di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview buku ini nih, yang judulnya Pengambilan Keputusan Manajerial karya Bapak Rahmat Agus Triono. Dan yang bakalan saya review adalah salah satu materi doang, guys. Salah satu materi dari buku ini yang judulnya adalah Pengambilan Keputusan dengan Lawan Berhadapan. Dan dari materi tadi kebetulan saya kan fansnya klub sepak bola Chelsea FC nih, Chelsea. Dan kebetulan juga klub kesayangan saya ini sedang ada bisnis dengan klub ini nih, Bayer Leverkusen. Si Chelsea ini ngebet pengen membeli playernya Bayer Leverkusen yang namanya itu Kai Havertz. Ganteng, cocok kan. Si Chelsea nyiapin dana sebesar 75 juta pound sterling buat beli si Kai Havertz ini nih. Ganteng kan. Tapi si Bayer Leverkusen selaku pemilik dari Kai Havertz, dia nggak mau nerima 75 juta pound sterling. Mereka maunya Kai Havertz bakalan dijual dengan harga 90 juta pound sterling. Mereka nggak mau harga di bawah itu. Lah, dalam situasi seperti ini, Chelsea dan Bayer Leverkusen bisa sama-sama rugi, bisa sama-sama untung, bisa salah satu untung. Dimana pada saat si Bayer Leverkusen nerima tawaran Chelsea seharga 75 juta pound sterling tadi, mereka sama-sama untung. Atau mungkin juga si Bayer Leverkusen bisa buntung 15 juta karena si Kai Havertz yang sebetulnya bisa dijual dengan harga 90 juta ternyata dijual ke Chelsea dengan harga 75 juta. Bisa juga si Chelsea ini buntung karena si Bayer Leverkusen nggak mau ngejual si Kai Havertz ke Chelsea, padahal Chelsea sangat butuh banget pemain itu. Frank Lampard, guys, pelatihnya Chelsea, for your information doang. Bisa juga ketika mereka sama-sama di deadlock situation di mana si Chelsea nggak mau bayar lebih dari 75 dan si Bayer Leverkusen nggak mau turunin harga di bawah 90, maka mereka sama-sama buntung. Si Chelsea nggak jadi dapat pemain incaran mereka, si Bayer Leverkusen nggak jadi dapat duit, meskipun dikatakanlah si Kai Havertz ini nggak ada peminat lagi selain Chelsea, maka si Bayer Leverkusen ini jelas-jelas bakalan buntung. Dan juga ada jalan tengah di mana mereka sama-sama mau berunding, di mana Chelsea mau sedikit naikin penawaran mereka buat si Kai Havertz ini, atau dan juga si Bayer Leverkusen mau buat nurunin sedikit harganya, dimana taruhlah kesepakatan mereka setuju buat transaksi Kai Havertz di angka 80 juta pound sterling. Si Chelsea sama Bayer Leverkusen, si Chelsea memang bakalan rugi 5 juta pound sterling karena budget mereka atau uang yang mereka punya cuma 75 juta, sedangkan mereka disuruh bayar sebesar 80. Dan si Bayer Leverkusen juga bakalan rugi nih. Karena apa? Karena mereka nurunin harga 10 juta. Yang awalnya harga marketplace-nya si Kai Havertz ini seumpama bisa dijual dengan harga 90, ternyata mereka ngejual ke Chelsea dengan harga 80. Tapi ada opsi lain, guys, ternyata, yang dimana mereka akhirnya, atau salah satu aja yang buntung, dimana ketika si Bayer Leverkusen ini nggak mau buat nurunin harga, dan ternyata Chelsea nemu pengganti Kai Havertz dengan harga yang mungkin sesuai dengan budget mereka, maka si Chelsea akan tetap diuntungkan. Dan si Bayer Leverkusen ini 50-50 antara mereka rugi karena nggak dapat duit, tapi Kai Havertz-nya kan masih ada, jadi mereka bisa ngejual dengan yang lain, atau mereka rugi, taruhlah di kemudian hari mereka ngejual Kai Havertz itu ke klub lain dengan harga yang nggak seperti yang ditawarkan Chelsea sekarang. Dan juga mengenai dari materi tadi, ketika kita hubungkan dengan super ego, ada baiknya ketika dua orang berbisnis ini, ketika deadlock situation, mereka melihat kondisi sekitar mereka nih, kira-kira dengan keras kepalanya mereka itu bakalan jadi bumerang atau bakalan jadi keuntungan. Kalau menurut saya si Bayer Leverkusen ada kalanya lebih baik lah, bukan karena saya fans Chelsea ya makanya nyuruh Bayer Leverkusen buat
terima tawaran Chelsea dengan harga segitu, enggak. Karena di dalam bursa transfer pemain sepak bola itu, ketika dalam satu musim aja si pemain ini, si Kai Havertz ini flop lah atau performanya itu kurang baik, maka harga pasarnya bisa sangat turun drastis, yang dimana taruhlah pada musim ini si Chelsea mau nawar dengan harga 75 juta pound sterling, barangkali karena performanya kurang dapat dijaga pada musim ini, harganya bisa turun anjlok banget, mungkin ada di kisaran 40 juta pound sterling loh omsetnya aja, atau harganya aja bisa turun separuh. Jadi baik-baiklah Bayer Leverkusen jual kayak Havertz ke Chelsea dengan harga 75, biar si Chelsea seneng dapat pemain baru, kamu juga seneng dapat uang baru, kan enak toh, sama-sama win-win solution, daripada harus sama-sama bentrok, sama-sama keras kepala, nggak ada yang mau ngalah. Si Chelsea budgetnya cuma segini, nggak mau nambah, si Leverkusen juga nggak mau ngelepas dengan harga yang sedikit diturunin, malah nanti sama-sama buntung. Si Chelsea karena nggak dapat pemain baru, performa mereka musim ini jadi kurang stabil. Si Bayer Leverkusen gambling, tiba-tiba pada musim ini performanya si Kai Havertz ini tadi turun, terus harganya di kemudian hari atau di musim selanjutnya bakalan turun, mereka bakalan rugi lebih besar toh. Lebih baik didilin musim ini aja biar Chelsea bisa masuk 4 besar musim depan. Gimana? Ya, sekian aja pembahasan dari saya mengenai materi itu tadi. Barangkali teman-teman mungkin pengen tahu teknik pengambilan keputusan dengan lawan berhadapan ini sebenarnya ada tiga kondisi, dimana kondisinya win-win solution, dimana kedua belah pihak merasa diuntungkan, atau win-loss solution, dimana salah satu pihak aja nih yang merasa diuntungkan sedangkan pihak lain itu merasa dirugikan, dan loss-loss solution, dimana kedua pihak ini nggak ada yang diuntungkan, malah rugi dua-duanya. Jadi dimana sebagai kita seorang manajer dalam menghadapi situasi berhadapan, kita harus bisa yang awalnya mungkin dari situasi loss solution bisa menjadi mengubah situasinya menjadi win-win solution, biar kita itu sama-sama enak. Kalau di super ego itu kita nggak hanya mentingin kita enak doang, tapi kita juga mentingin lawan bicara kita atau lawan berbisnis kita atau mitra berbisnis kita, biar kita sama-sama enak, nggak hanya kita doang yang enak. Itulah tadi materi yang bisa saya pelajari dari buku ini, bukunya Pak Rahmadi Agus Triyono di bab 4 dan juga bab 8. Bagus kok, silakan dipelajari. Kalau mau beli bisa ke Salemba terdekat, atau mungkin kontak, atau mungkin tanya-tanya, boleh, linknya ada di bawah sini ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau melihat video saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa terus support, dukung, like, comment, and subscribe ya. Sekian dari saya, and bye bye.